왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한 것도 Ya Bapak, perkenalkan, saya Nur Aida dari mahasiswa IPB Siliwangi. Di sini saya bertujuan untuk KKN adanya untuk observasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ingin menanyakan beberapa hal saja Bapak. Sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Bapak Denny. Bapak Denny. Juga di sini guru olahraga. Guru olahraga. Sebenarnya di sini kekurangan guru olahraga karena kita 12 rombongan belajar. Ya. Jadi insya Allah mungkin tahun sekarang ada PPK ya, jadi mau nambah gitu. Jadi kemudian saya yang guru olahraga sementara 1 orang. Iya. Ya. Jadi mau menambah guru olahraga. Iya, mudah-mudahan. Hanya cepat-cepat kalian lulus. Iya. Jadi boleh di sini sekarang tahun 2022 banyak yang pusing. Oh banyak. Ya Pak. Ya. Ya Bapak, kalau mengenai pembelajaran online itu biasanya Bapak ngajarnya itu pakai media apa sih? Nah, kebetulan kalau olahraga kita daring ya. Iya. Dikarenakan kita tidak boleh sama sekali mengadakan pertemuan, iya. Ya. Jadi tidak ada tatap muka untuk sementara ini ya, untuk sementara karena COVID, karena ada wabah penyakit maka tidak boleh ada tatap muka untuk olahraga. Nah, maka dari itu kita belajar daring, kita mengirimkan video berbentuk video ya, berbentuk video kepada anak-anak melalui grup WA. Nah dari situ mereka mengirimkan kembali ke kita, baru masuk. Oh, iya. Jadi kayak dikirimin dulu contoh videonya. Iya, betul. Dari awal sampai pemanasan, sampai materi, sampai kemudian tugas, baru kirim kita. Jadi kayak lebih banyak perannya buat Bapak ya. Jadi Bapak harus video. Iya, betul. Kalau misalkan begini. Kalau untuk olahraga, kalau kita misalkan kita tidak sempat, banyak pembelajaran olahraga video di YouTube gitu. Kita tinggal download aja gampang ya. Nah nanti tapi yang betul-betul sesuai dengan materi yang kita mau ajarkan. Kalau untuk pengumpulan tugasnya sendiri Pak melalui WhatsApp group juga? Iya betul. Melalui WhatsApp, kemudian mulai bisa jadi juga mereka mengirimkan tugas mulai buku tugas. Gitu. Mereka kirimkan setiap hari minggu terakhir. Nah, mereka kirim. Jadi dikasih batas waktu ya, juga betul. Ya. Enggak Jadi hari itu. Tidak hari itu langsung dikumpulkan, tapi kan mereka harus ada prakteknya dulu, jadi nggak bisa seperti itu. Kalau untuk ini sendiri Pak, misalkan Bapak kan dari SD ya, dari SD Budi Karya, berarti anak-anaknya ada yang tidak bisa lihat gadget kayak gitu, berarti dibantu juga oleh orang tuanya mungkin ya? Iya betul. Jadi tidak semua, kita memang ada kesulitan juga ya di daring ini. Jadi dari gadget itu tidak semua mereka mempunyai. Jadi mereka tidak semua Android gitu kan. Kadang-kadang HP juga tidak semua anak-anak yang mereka miliki, tapi orang tua kadang-kadang dibawa kerja. Nah, tidak hari itu bisa dikirimkan, tapi besoknya, kemudian lusanya kita kasih jarak aja. Ya, karena mereka kasihan secara logika kalau kita belajar daring di rumah tidak efektif kalau menurut saya gitu.
Jadi dikasih batasnya juga ya untuk evaluasi anak, Iya, orang tuanya, betul. untuk pengumpulan tugas, memahami materinya juga. Iya. It's the thought of being young when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. Kalau selama masa pandemi ini sekarang Pak, Bapak sistem pembelajarannya itu menggunakan media apa? Selama pandemi itu kan sebenarnya kami itu sudah dibimbing, diarahkan oleh Dinas Pendidikan untuk menggunakan 3 jalur. Yang pertama jalur online atau daring yang disebut dengan Jarona, jalur belajar online di rumah. Yang kedua jalur keluar jaringan di rumah atau luring. Yang ketiga ada jalur jalur kombinasi antara online dan luring, antara daring dan luring, seperti itu ya. Sementara yang kami gunakan di sini karena tidak semua siswa memiliki media untuk online, jadi menggunakan jalur kombinasi. Sistemnya seperti ini. Jadi yang masuk kombinasi itu tugas diberikan melalui WA dulu, kemudian siswa mengirimkan tugas itu langsung ke sekolah. Bisa siswa langsung atau orang tua yang mengumpulkan tugas. Nah, kalau ada siswa yang tidak mampu atau misalnya tidak memiliki kuota, karena kan itu baru mengenai kuota itu, bisa orang tua siswa bisa datang ke sekolah meminta tugas yang hari itu harus dikerjakan, kemudian membawanya. Jadi itu masih kombinasi seperti itu. Atau misalkan ada orang tua siswa yang tidak mampu mengajarkan anak didiknya untuk belajar ataupun mengerjakan tugas, kami bisa datang ke rumahnya. Home visit gitu. Iya, home visit. Atau siswanya yang datang ke sini secara ya kadang dalam satu hari itu kami menjadikan waktu untuk mereka yang memang tidak bisa menggunakan jalur online ataupun daring ataupun luring di rumah. Ya kami mau tidak mau harus bisa menampung siswa yang seperti itu untuk bisa mengajarkan di sekolah, meskipun tidak boleh sebenarnya, tapi berusaha untuk menyampaikan setiap mata pelajaran yang harus diajarkan itu kepada mereka. Jangan sampai ya karena banyak hambatan, jangan sampai yang mereka tidak mendapatkan hak-hak belajar mereka. Berarti Pak untuk gurunya hampir semua standby setiap hari atau? Standby di sekolah setiap hari. Jadi tidak ada sistem tiketnya gitu? Tidak ada. Dulu waktu awal pandemi memang menggunakan sistem tiket, ya, tiket. Cuman sebenarnya sih tuntutan dari dinas juga bahwa kami itu harus tetap bekerja, makanya dengan pihak sekolah juga ya mewajibkan guru untuk datang ke sekolah setiap hari, jadi memberikan tugas juga ke sekolah. Terus Pak mungkin kalau ada siswa yang mengumpulkan tugas kayak gitu, apakah semua siswa rumahnya di dekat daerah sekolah atau yang jauh bagaimana? Jadi kami juga memaksakan diri ketika pengumpulan tugas itu mereka harus datang langsung ke sini, bisa titipkan ke yang lain, atau kalau memang ini juga bisa melalui foto juga bisa. Jadi, tapi untuk melalui foto kan itu harus 2 kali kerja, bukti dokumen mereka harus di print. Kalau langsung itu langsung dinilai. Jadi sebisa mungkin kami membebaskan mereka supaya mana yang mampu mereka lakukan ya silakan lakukan, tidak memaksakan aturan harus seperti ini ya. Fleksibelkan seperti itu sesuai dengan kemampuan mereka. Nah terus untuk menangani siswa yang memang tidak punya HP ataupun tidak punya kuota dan lain-lain yang bisa menghambat mereka mengerjakan tugas atau belajar, itu kami itu
menggunakan sistem berkelompok, belajar kelompok. Nah, caranya ya siswa yang kebetulan rumahnya berdekatan itu ya supaya saling berhubungan, atau siswa yang tidak punya HP itu mendekat bekerja sama dengan siswa yang punya HP. Jadi tidak terlepas bahwa karena mereka tidak punya HP ataupun tidak punya kuota, tidak dilepas begitu saja seperti itu. Jadi untuk memberikan arahan-arahan agar mereka tetap belajar. Ain't the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll.